Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Sungguh kami perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya, Yesus Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang kupercaya di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain, tiada lain yang kuandalkan selain, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Sungguh hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman Tuhan yang terus meneguhkan kami. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 20 April 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul hari ini adalah Janji Firdaus. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7 dengan ayat Mas Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Imamat pasal 26 sampai 27 dan kitab Wahyu pasal yang keempat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyempatkan untuk membaca ayat-ayat tersebut terlebih dahulu. Saya akan bacakan Lukas 23 ayat 42 sampai 43 demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wahyu 21 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Bapak Ibu Saudara, penyaliban Yesus mengundang respons yang beragam dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi pada saat itu. Bahkan sampai saat ini juga. Ada yang merespons dengan menghujat. Ada yang merespons dengan mengutuki, mencela. Ada juga yang sedih. Ada yang bergembira. Ada yang menyesal. Termasuk di antaranya respons yang berbeda dari dua orang penjahat yang disalib di kiri dan kanan Yesus. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesaya 53 ayat 9, bahwa Yesus mati di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Salah seorang penjahat pertama yang disalib tersebut menghujat Yesus dan mengatakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi, kita sebut penjahat kedua, menegur dan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Kemudian ia mengucapkan sebuah permintaan yang luar biasa kepada Yesus. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dari apa yang dikatakan oleh penjahat yang kedua ini, kita bisa melihat bahwa yang pertama, dia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang pantas dihukum di ayat yang ke-41. Yang kedua, ia telah melihat dan mendengar tentang Yesus dan apa yang diucapkan Yesus di kayu salib. Dan ia menyimpulkan bahwa Yesus tidak bersalah atas kejahatan apapun. Yang ketiga, ia diteguhkan jika Yesus tidak bersalah namun disalib, maka dia pasti adalah juru selamat. Roh Kudus telah membukakan mata rohaninya untuk memahami masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar kematiannya saat itu, yakni hukuman yang ia akan terima, yang akan berlangsung hingga kekekalan jika ia tidak memperoleh pengampunan dari Sang Juru Selamat. Yang keempat, dengan iman ia percaya bahwa Yesus akan datang kelak sebagai Raja. Ia percaya bahwa Yesuslah Mesias, yakni Raja yang dijanjikan. Sebab itu dengan kerendahan hati ia memohon kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Penjahat ini datang kepada Yesus tidak membawa apapun yang baik selain dari keberadaannya yang penuh dengan dosa. Tapi justru untuk inilah Yesus datang sebagai penyelamat orang berdosa. Jawaban yang Yesus berikan sangat luar biasa. Yesus memberikan jauh lebih besar daripada apa yang ia minta. Dia berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini artinya apa, saudara? Artinya yang pertama bahwa Yesus adalah pemilik Firdaus atau surga.
Yesus membuktikan bahwa dia bukan saja mengampuni dosa, tetapi dialah yang berkuasa memberikan hidup kekal. Dialah Alfa dan Omega dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6. Yesus mati dan bangkit untuk membuka pintu kerajaan surga bagi semua pendosa yang bertobat dan percaya kepadanya dalam ketaatan. Yang kedua, artinya apa? Di dalam penderitaannya, Yesus tetap memberikan penghiburan dan kekuatan kepada pendosa yang malang, yang berserah kepadanya. Yang ketiga, saudara, bahwa Yesus bukan saja mengampuni dosa-dosanya, tetapi ia memberinya tempat di Firdaus bersama dengan dia. Ini menunjukkan kekayaan dari anugerah, di mana orang jahat, pendosa besar sekalipun, bukan saja mendapatkan pengampunan dengan cuma-cuma, tetapi juga diterima. Yang keempat, saudara, kepastian keselamatan bukan diberikan nanti, tapi saat ini juga, dikatakan hari ini. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Seperti penjahat yang bertobat, tidak menawarkan apapun kepada Yesus selain permohonan belas kasihan. Kita pun ada dalam keadaan yang sama dengan penjahat itu. Kita tidak memiliki perbuatan baik atau apapun yang pantas diberikan kepada Yesus selain dosa kita. Namun itulah alasan Yesus menderita dan mati di salib, agar kita menyerahkan semua dosa dan kelemahan kita kepadanya yang mau menanggungnya untuk kita. Janjinya kepada semua orang yang datang dengan kerendahan hati kepadanya adalah, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kepastian keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Ketika kami datang dengan kerendahan hati, ketika kami datang membawa seluruh keberadaan kami yang penuh dosa, seluruh keburukan kami, seluruh kejahatan kami, maka Engkau menerima dengan tangan terbuka, dan Engkau akan berkata, hari ini juga Engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Engkaulah pemilik surga, dan sebab itu Engkau yang berkuasa memberikan itu bagi setiap orang yang datang dengan kerendahan hati, yang datang memohon pengampunan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang sempurna, untuk janji Firdaus yang dengan iman kami terima, kami peroleh. Kami yakin bahwa keselamatan sudah Engkau berikan, dan satu kali akan disempurnakan ketika kami masuk di dalam kemuliaan Allah bersama dengan Yesus di dalam surga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk jaminan keselamatan ini. Terima kasih. Engkau menjamah setiap pribadi yang saat ini datang dengan keberadaan, dengan kelemahan, dengan kerendahan hati yang penuh dengan dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau pun akan mengampuni, sama seperti kepada penjahat di atas kayu salib, yang Engkau terima dan menyambutnya di dalam Firdaus. Kami juga percaya
Engkau pun akan menerima setiap orang yang saat ini datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.